Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tematik kelas 3 SD, tema yang ke-8, Praja Muda Karana, subtema 4, Aku Suka Berkarya, pembelajaran yang keempat. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita dalam belajar bisa diberi kemudahan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran kita, dan mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan gambar anak-anak yang sedang bermain lompat tali. Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Contohnya adalah seperti ini. Menjalin karet seperti ini itu termasuk membuat suatu karya. Anak-anak bisa membuatnya di rumah masing-masing. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Kegiatan ini untuk melatih daya tahan kaki. Dalam bermain lompat tali, yang dilakukan oleh anak-anak adalah melompat untuk menghindari karet. Nah, melompat itu juga termasuk suatu keterampilan. Dan keterampilan ini digunakan untuk melatih daya tahan kaki. Tahapannya adalah seperti ini. Yang pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu. Kedua, letakkan kedua tangan di belakang kepala. Lakukan gerakan jongkok. Yang keempat, angkat kedua kaki bersama-sama. Meloncatlah setinggi yang kamu mampu. 5. Saat posisi badan mendarat, lakukan secara perlahan, kembali pada posisi jongkok. Ulang kegiatan beberapa kali. Gambarnya adalah seperti ini. Awal mulanya adalah berdiri tegak, kemudian tangannya ditaruh di belakang kepala, kemudian melakukan gerakan menjongkok, lalu melompat setinggi yang kamu mampu. Saat pendaratan, lakukan secara perlahan, kembali pada posisi jongkok seperti ini. Nah, ini bisa diulangi beberapa kali sampai kamu mampu ya, anak-anak. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam adalah penjelajahan, juga merupakan kegiatan yang menantang. Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenai lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini denah lokasi perkemahan pramuka. Nah, ini adalah denah lokasi perkemahan pramuka. Di sini ada tenda, ini ya gambar tenda. Kemudian ini adalah air minum, ini adalah tungku, yang ini adalah meja makan. Kemudian yang sebelah sini adalah MCK atau toilet. Denah lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Nih. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama.
Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan. Sebelah utara meja makan, ini ya. Sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Nah, seorang anggota pramuka akan menuju ke tenda pembina. Ini tenda pembina dan ini adalah tenda anggotanya. Rute yang dilalui anggota pramuka untuk sampai di tenda pembina yaitu adalah dari tenda anggota akan berjalan ke arah barat sampai menuju air minum. Kemudian dari air minum anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan menuju meja makan. Setelah dari meja makan, anggota pramuka berjalan ke arah barat menuju tenda pembina. Ini adalah arah mata anginnya ya, untuk memudahkan dalam menentukan rutenya. Cobalah membuat denah menuju lokasi perpustakaan sekolahanmu. Gunakan simbol sesuai imajinasimu. Lengkapi denah lokasi perpustakaan dengan keterangan arah mata angin. Nah, ini adalah contoh denah sekolah. Dari jalan, kita menuju ke selatan, melewati lapangan. Kemudian, kita ke selatan lagi, menuju ke ruang kelas 1. Dari ruang kelas 1, kita menuju ke timur. Ke timur, menuju ke ruang kelas 4. Kemudian, dari ruang kelas 4, kita menuju ke tenggara, yaitu ke perpustakaan. Nah, itu adalah cara atau rute supaya kita bisa sampai ke perpustakaan dengan baik. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Ketika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Nah, sikap adil itu termasuk pengamalan sila yang kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberikan simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan aturan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Nah, tugas ini ada di halaman 193 sampai 195. Soal yang pertama, meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jika iya,
sikap tersebut sesuai dengan sila yang keberapa, dan bunyinya seperti apa. Setelah itu, anak-anak memberikan alasannya. Perlu diingat, mengembalikan buku itu harus sesuai dengan waktunya. Supaya apa? Supaya yang lainnya juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk meminjam buku, agar semuanya mendapatkan keadilan. Nah, keadilan itu sila yang keberapa? Anak-anak bisa tulis di buku tulisnya. Kemudian nomor 2, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jika iya, sikap tersebut sesuai dengan sila yang keberapa? Kemudian bunyinya seperti apa? Dan berikan alasannya. Saat kita meminjam buku kemudian rusak, kita wajib memperbaiki buku yang rusak tersebut, supaya orang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk meminjam buku, agar semua anggota perpustakaan itu mendapatkan keadilan dalam meminjam buku. Kemudian nomor yang ketiga, soal yang ketiga, menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jika iya, sikap tersebut itu sesuai dengan sila yang keberapa? Kemudian bunyinya apa? Dan berikan alasannya. Nah, untuk memudahkan anak-anak dalam memberikan alasan, menjaga ketertiban itu juga merupakan sikap kita memberikan kesempatan pada orang lain dalam memanfaatkan perpustakaan, supaya orang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan perpustakaan dengan baik. Soal yang nomor 4. Ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Jika iya, sikap tersebut sesuai dengan sila yang keberapa? Dan bunyinya seperti apa? Dan berikan alasannya. Nah, menjaga kebersihan itu adalah kewajiban semua orang ya. Jadi semuanya juga harus ikut dalam kerja bakti secara bersama. Nah, kebersamaan itu akan menimbulkan persatuan. Nah, persatuan itu sila Pancasila yang keberapa. Nah, setelah kita mempelajari tentang keadilan, apakah kamu pernah melakukan sikap adil terhadap keluarga? Buatlah cerita tentang sikap adil yang pernah kamu lakukan. Buatlah cerita dalam 3 paragraf. Tuliskan terlebih dahulu pikiran pokok dari setiap paragraf. Nah, ini saya mempunyai contoh. Pikiran pokoknya ada 3 ya. Yang pertama, sikap adil terhadap keluarga perlu dilakukan. Kemudian pikiran pokok paragraf yang kedua, memberikan bantuan juga harus adil. Pikiran pokok yang ketiga, adil merupakan sikap terpuji. Nah, ini adalah ketiga pikiran pokok dari setiap paragrafnya. Paragraf 1, 2, dan 3. Untuk contoh ceritanya, seperti ini. Sikap adil terhadap keluarga perlu dilakukan. Tidak hanya kepada ayah dan ibu, sikap adil juga harus dilakukan terhadap anggota keluarga lain, seperti kakak dan adik. Dengan begitu, akan tercipta keluarga yang damai. Memberikan bantuan juga harus adil, seperti membantu pekerjaan rumah yang dilakukan ayah, ibu, kakak maupun adik. Membantu ibu dan kakak memasak, membantu ayah menyiram tanaman, atau bisa juga membantu adik mengerjakan tugas sekolah. Adil merupakan sikap terpuji yang harus ditanamkan pada diri setiap orang. Kecemburuan pun tidak akan sering terjadi jika semua diperlakukan secara adil. Hidup juga akan damai dan bahagia. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Tetap semangat dan selalu rajin belajar. Terima kasih.